Oke Om, tadi setelah kita keliling-keliling, kita udah lihat kondisi kandang ternakannya. Ternyata meskipun minimalis, kecil itu tidak, itu ternyata banyak yang beranak pinak di sini. Betul. Sekarang pengen tahu nih kunci suksesnya apa dari ternak ini? Kunci suksesnya sebetulnya untuk masalah ternak kaca ini intinya kesabaran dan kita belajar bertanya kepada yang lebih tahu gitu. Ke peternak-peternak dahulu. Kita kebetulan ada grup PKCI juga gitu. PKCI itu khusus grup apa dong? Khusus kacer peternak kacer Indonesia. Bahkan di situ kita banyak bertanya, banyak solusi, banyak sharing gitu. Terus ini ada pertanyaan dari saya nih, kan banyak-banyak teman-teman Kacer Mania itu mempertanyakan indukan betina itu apakah bisa dari hutan apa harus dari peternak? Oh itu kan. Nah, sebetulnya dua-duanya bisa, tapi untuk dari peternak itu lebih awal dan lebih mudah. Saya mencoba dari anakan pertama umur 7 bulan itu sudah produksi. Tapi kalau dari hutan kita umur segitu belum produksi. Karena apa? Dia beradaptasi dulu, kebanyakan beradaptasi. Tapi kalau dari peternak itu ya untuk indukan betina produksinya udah berjalan segitu. Umur produksi dari peternak itu berapa kalau betina? Betina yaitu 7 bulan produksi. Tapi kalau dari hutan itu belum. Tergantung rawatan berapa? Paling 9 bulan atau 10 bulan lah. Berarti kuncinya sabaran dan mau belajar. Kesulitannya apa Om? Kesulitannya kita ini lihat karakter burung ya. Kalau untuk penjodohan itu kesulitannya kita itu nggak sabaran gitu ya. Buru-buru pengen jodoh, buru-buru pengen memasukkan ke kandang ternak. Padahal mah kunci suksesnya penjodohan itu kita kan cara gantangan seharian gitu kan. Kita dempetin dulu gitu kan. Dia ada kira-kira ada berantem nggak gitu. Kalau nggak ya kita langsung masukin. Untuk pengenalan karakter itu apa hanya kita fokusin ke yang jantan apa dua-duanya? Dua-duanya sih untuk kedua-duanya. Kalau karakternya kadang-kadang sih betinanya juga nggak respect ya kita ganti gitu. Kalau untuk jantannya juga terlalu over birahi kita ituin dulu kita turunin dulu birahinya jadi nggak galak gitu. Oh gitu. Nah Om, tadi kan kita keliling-keliling nih. Lah di sini Om kok pelihara cak ijo betina nih? Betul, itu. Ini buat gantang apa buat apa? Saya penasaran. Betul, iya. Saya cari cowannya, jantannya di mana ini? Tadi dijelasin juga nggak nernak cak ijo. Nih buat apa ini Om? Kebetulan kita ambil cucak ijo itu betinanya ya. Iya. Kita khusus untuk ngeloloh dari hasil panen pertama, misalnya dari hasil kita nggak dong lolos sendiri, maka kita babukan ke cucak ijo gitu. Kira-kira dia udah agak mau mandiri, nah kita pisah lagi, kita mau ngelola lagi gitu. Meskipun itu bukan jenis cak ijo anaknya. Betul, dia itu burungnya tidak fighter ya kalau untuk cak ijo betina itu, jadi nggak galak, jadi nggak ngabuang anakan, bahkan dia merawatnya bagus. Ini tip dari saya aja gitu. Ini semua lolohan dia semua? Iya, lolohan dia semua. Jadi kan jadi kita nggak terlalu capek juga ngeloloh. Iya. Yang penting kita dan risiko mati mungkin kecil ya? Kecil. Yang penting kita ambil kasih jangkrik di tempat yang agak besar banyak untuk keseharian dia untuk ngeloloh berapapun ya. Kemarin saja saya ngeloloh tuh 6 ekor gitu ya. Misalnya nih dia semua. Kita masukin dalam 6 ekor. Kita masukin jangkrik. Kita ada acara kondangan nih seharian. Itu bisa khawatir nggak? Aman saya jamin aman. Insya Allah lah, saya bukannya itu, insya Allah aman. Karena saya udah mencoba gitu kan. Om begini nih apa hanya untuk cak ijo apa bisa ke burung lain misalnya terucukan cewean gitu bisa nggak? Saya belum itu ke situ ya belum belum menjajaki ke situ. Oke bos. Pokoknya yang ini
Yang sekarang ini yang Om tahu itu hanya Cicak cacing hijau. betina. Betina. Sekarang Om kita mau bahas EF-nya untuk breeding sendiri itu EF-nya seperti apa? Apa langsung kita jor jangkrik yang sebanyak-banyak mungkin? Gitu ya. Apa ada tahapan-tahapannya? Sebetulnya untuk tahapan itu EF-nya, kalau kita udah mulai masuk ke kandang ternak, nah boleh kita jor jangkrik gitu kan. Kita untuk menaikkan birahi berdua ya supaya seimbang gitu ya. Udah sejodoh tuh. Nah itu saya supaya cepat produksi kita jor EF. Dan itu pun kita harus kasih ya pur lah untuk selingan, takut-takut EF-nya kita kehabisan. Gitu. Untuk EF-nya sendiri Om pakai apa aja? Kebetulan saya EF-nya itu dominan jangkrik ya. Dominan Dominan jangkrik. Kalau untuk lot Hongkong atau kroto ya paling untuk lot Hongkong bisa seminggu sekali. Kalau untuk kroto ya kita paling untuk lolohan aja saya kasihnya. Berarti selama penjodohan tuh jangkrik aja. Jangkrik aja. Ketika udah netes Baru ke kasih kroto. Oke, siap. Untuk pelolohan sendiri nih, kan kayak ini udah Om angkat nih, udah nggak ada di cak hijau. Ini tipnya apa nih untuk dia tetap sehat? Apa pagi dijemur apa gimana? Itu ya. Paling kita kalau untuk pelolohan ini kita paling ya saya kebetulan ngelolonya pakai pur ayam yang dihaluskan, terus kita kasih seduh dengan air panas. Terus kita selingin sama jangkrik gitu ya. Kalau dicampur ke purnya apa tuh? Ya, sering kalau pur ya pur, kalau jangkrik ya jangkrik. Jadi kalau pagi ya paling kita jemur tipis lah supaya anget dia. Gitu. Untuk malam Om, dia perlu dikerodong apa di lampu apa gimana? Kebetulan kalau untuk segini saya pakai kerodong aja, nggak pernah lampu. Nggak pernah lampu. Nggak pernah, kalau segini aman, kecuali apa namanya baru diangkat itu pun baru saya kasih lampu. Om bisa nggak nih? Kalau udah seumuran gini, ada teman kita beli nih, udah bisa nentuin cewek cowoknya apa garansi apa gimana? Kebetulan kemarin, kebetulan ya kalau gini, kalau menurut Murai, ya itu udah kelihatan banget ya. Tapi kalau untuk kacer kadang-kadang kita meleset juga gitu ya itu. Terus ada garansi nggak? Kemarin apa perjanjian di sini dulu? Betul. Kemarin kita selalu pakai garansi ya. Garansi ada beberapa orang lah. Saya garansi ya. Saya kebetulan ada punya ini jantannya, ya udah kita tukar aja gitu. Oh gitu. Siap. Jadi teman-teman di sini pokoknya fleksibel lah. Ntar kalau kalian beli ke sini itu tergantung kita ngobrolnya gimana. Betul. Iya, tergantung perjanjian awalnya. Kalau kalian udah fix ini jantan, kalau bisa dibalikin, kalau omnya menyetujui itu bisa dibalikin. Betul. Untuk perawatannya seperti tadi. Jadi kata orang itu ternak harus pakai kandang besar nyentuh tanah itu berarti nggak harus kayak gitu ya. Harus, kebetulan saya udah membuktikan gitu ya. Iya. Tadi aja hanya kandang kacer sekitaran berapa itu ya? Tinggi 120 yang di luar itu. Yang kacer itu ya? 120, lebar 60. Untuk sarang sendiri itu Om, kacer Om? Untuk sarang sendiri kita pakai daun cemara. Kita yang bikin apa hanya ditaruh? Ya, kita taruh di bawah lah, biar dia nyusun sendiri. Oh gitu. Pakai medianya glodok? Medianya glodok, terus kita ambil daun cemara, kita simpen aja di bawah. Kalau dia udah mulai ngangkut sarang, bah itu kita udah pertanda bagus lah. Sekarang ini Om, di musim-musim Covid seperti ini, bagi Om ini kan masuk peternak pemula ya, baru-baru, itu ngaruh nggak sebetulnya kondisi Covid seperti ini? Menurut saya sangat pengaruh ya. Kemarin-kemarin sebelum ada Covid, kita banyak sekali pesanan-pesanan dan bahkan ada inden ya. Nah sekarang ini kita tawarkan, Pak, ntar dulu lah gitu. Berarti ngaruh ya? Iya, ada pengaruhnya. Apalagi kan ini kan nggak pokok ya, cuma hobi ya gitu. Iya, betul. Bukan kebutuhan pokok. Bukan pokok. Tapi alhamdulillah udah beberapa hari ini udah mulai. Ada banyak juga peningkatan juga yang itu ya. Soalnya udah mulai orang beraktivitas sudah mulai biasa ya. Ini udah beberapa orang juga kemarin udah tadi udah ada pagi-pagi udah jam sold out tadi. Apa yang sold out? Kemarin itu dia pengennya sih udah mandiri, kebetulan dia udah diambil sama orang Bang Buaya, makanya dia ayo udah yang ngalohan aja lah udah. Sekarang saya mau tanya nih Om nih. Untuk kan ini udah kacer ini udah jalan lama ya. Ada nggak dari anakan keturunan dari PHBF ini udah juara apa laporan ke Om gitu? Yang prestasi apa? Kebetulan kemarin
anak pertama yang saya rawat itu kan udah bagus. Terus Nah. saya terlepas, dia tangkap orang, terus dijual sih saya juga nggak tahu berapa, katanya harganya lumayan gitu cuma begitu aja informasi. Ini punya bapak ya, iya lumayan pak, harga sekian gitu. Oke, siap. Untuk ini Om, kalau ada teman-teman kita nih Bekasi ternyata dia orang Bandung atau orang luar daerah, bisa nggak kita minta kirim pengiriman packing gitu? Oke. Nah, Kebetulan saya juga belum pernah, gitu ya. belum bisa. Belum bisa. Jadi hanya melayani Lokal aja lah. lokal aja dulu sementara, karena emang resiko ya. Beresiko sekali. Kalau yang belum tahu triknya, saya belum tahu sebetulnya. Kalau untuk pengiriman yang jauh gitu. Cuman kalau untuk misalnya ada orang yang mesen daerah Bekasi juga, cuman nggak bisa ke sini, cuman udah terlanjur percaya nih, bisa nggak via JNE, via Gojek gitu, bisa nggak? Pernah nggak? Sebetulnya juga kemarin pernah ada ya orang Cakung ya. Makanya saya cancel juga, beresiko. Beresiko. Saya juga Jadi belum mendingan dengan ya udah face to face kesini, aja. iya, kesini aja. Jadi lebih Lebih enak. lihat langsung burungnya gitu, nggak kecewa gitu. Iya. Ngopi bareng. Kita ngobrol bareng gitu. Mungkin dari Om mungkin ada sepatah dua kata lah untuk para penghobi khususnya yang mau belajar ternak murai atau ternak kacer, itu pesan-pesannya apa untuk dari Om sendiri? Oke. Mungkin pesan dari saya kalau untuk belajar beternak untuk pemula seperti saya, jangan patah semangat, tetapi kita belajar dulu. Saya aja belajar dari satu pasang, Ya. lihat karakter dulu, terus kemudian menghasilkan. Nah dari hasil itu baru kita Tambah lagi. kita jual anakan, tambah lagi. Ini sebetulnya sih modal awal cuma satu pasang. Oh gitu. Satu pasang. Mulai tahun berapa Om? Kebetulan Kita 2 tahun setengah yang lalu lah. Jadi Berarti tidak sekitaran- mengambil dari hasil kerja saya. Jadi ya mulai dari bikin kandang, dari mulai beli indukan kacer, seterusnya itu dari satu pasang awal gitu. Jadi untuk pembelajaran kepada teman-teman yang mau breeding kacer atau murai itu belajar dulu satu. Jangan sampai kita pengen belajar banyak, kita beli beberapa indukan banyak gitu. Tapi Belum kita tahu nggak ilmunya, karakter, malah zong dah. itu kuncinya ya kesabaran sama mau belajar gitu aja. Siap. Kalau untuk mungkin di kondisi pandemi ini ya kita harus memang ekstra jaga kesehatan ya. Betul. Ini saya alhamdulillah ini memang saya nggak jalan jauh, ini tetangga saya. Tetangga. Jadi kondisi cuma beda RT aja. RT aja. Ya, tetap jaga jarak, Iya. sering cuci tangan, selalu pakai masker. Masker. Oke. Untuk itu salam satu hobi.